Selamat datang di Bijaks News, Kamis 27 Maret 2025 bersama saya, Dena. Informasi pertama, Direktur Utama Erdika Elite Sekuritas Lisa Gillian menyoroti kondisi pasar modal Indonesia yang masih mengalami tekanan akibat arus keluar dana asing dalam 2 minggu terakhir. Situasi ini bukan sekedar dampak dari perubahan pengurus pasar modal, melainkan akibat dari serangkaian kejadian sebelumnya yang mempengaruhi kepercayaan investor. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5%, investor asing lebih tertarik ke Cina yang menawarkan valuasi lebih menarik dan inovasi teknologi yang lebih maju ketimbang Indonesia, ujarnya Rabu 26 Maret. Ia menjelaskan bahwa sektor ekonomi Indonesia masih didominasi oleh UMKM berbasis F&B tanpa inovasi signifikan di bidang teknologi, membuat pasar kurang kompetitif di mata investor global. Lebih lanjut, Lisa menjelaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi 8% dinilai sangat optimistis, tetapi belum diiringi kebijakan konkret yang mampu meyakini investor. Target is good, 8% is very optimus target, tegasnya. Ia menambahkan bahwa beban ekonomi kelas menengah yang semakin berat dan daya mereka juga melemah. Hal itu menjadi faktor penghambat roda ekonomi kita. Insentif pajak yang diberikan belum dapat memberikan dampak signifikan terhadap daya beli masyarakat, ungkapnya. Ia menilai kondisi ini semakin memperkuat keraguan investor asing untuk kembali menanamkan modal di Indonesia. Jika pemerintah tidak segera mengambil langkah strategis, pemulihan pasar modal dalam waktu dekat masih sulit terwujud. Informasi kesehatan, Menkes Budi Gunadi Sadikin imbau pemudik rutin cuci tangan cegah diare. Ia juga sarankan istirahat tiap 5 jam guna hindari kelelahan. Pos layanan kesehatan disiapkan untuk perjalanan mudik. Informasi hukum, KPK panggil Febri Diansyah sebagai saksi kasus suap pergantian antar waktu DPR Kamis 27 Maret. Febri hormati proses hukum namun baru bisa hadir usai sidang Hasto Kristianto karena tugasnya sebagai advokat. Informasi nasional, pria rebut jersey Marcelino dari bocah supporter di GBK usai laga Indonesia versus Bahrain. Aksinya viral dan dikecam warganet yang mendesak jersey dikembalikan serta mencari identitas pelaku. Informasi luar negeri, Polandia akui cadangan amunisi hanya cukup untuk bertahan 2 minggu jika perang pecah. Pemerintah tingkatkan produksi senjata untuk memperkuat pertahanan setelah pasokan banyak dikirim ke Ukraina. Bijaks News mengucapkan selamat menunaikan ibadah suci Ramadan 1446 Hijriah. Sampai bertemu di informasi Bijaks berikutnya.